Beautiful things don't ask for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Pratiwi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi di SD, yakni menjelajahi planet di tata surya untuk kelas 6 SD pada fase C. Pernahkah kalian melihat langit di malam hari? Kita bisa melihat bintang-bintang yang berkerlap-kerlip dan kadang ada juga cahaya terang yang disebut planet. Semua benda langit itu membentuk sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Jadi, tata surya adalah kumpulan benda langit yang berpusat pada matahari, di mana matahari menjadi pusat tata surya dan semua planet serta benda langit lain bergerak mengelilinginya. Di sini ada beberapa benda langit yang akan saya paparkan atau jelaskan. Yang pertama ada bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang kita lihat biasanya itu di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Semakin kecil cahaya kerlap-kerlipnya yang kita lihat, maka semakin jauh letaknya. Bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Dan ketika malam tiba, mereka terlihat oleh mata kita. Semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya. Kemudian yang kedua ada planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang atau revolusi dan juga beroratasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Secara umum, planet lebih besar dibandingkan benda-benda langit lainnya selain bintang. Kemudian karakteristiknya memiliki atmosfer yang menyelimuti. Kemudian planet ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi. Ada juga planet yang terbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan dari benda langit. Kemudian selanjutnya bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda langit yang diorbitnya dan memiliki beragam bentuk. Bulan tidak hanya memancarkan cahaya sendiri, tetapi juga memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki satu bulan, namun ada beberapa planet yang memiliki lebih dari satu. Kemudian yang selanjutnya itu ada asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Benda ini juga mengorbit pada matahari. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Kemudian selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Meteoroid berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Terkadang, meteoroid memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Namun, meteoroid bukanlah bintang. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini disebut sebagai meteoroid. Kemudian selanjutnya ada komet. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan. Sama seperti planet, komet juga mengorbit terhadap matahari dengan bentuk lintasan yang melonjong. Ekor komet terbentuk saat orbitnya mendekati matahari. Panas matahari ini membuat es berubah menjadi gas. Campuran gas dan debu akan memancarkan cahaya yang sangat besar dan bisa kita amati walaupun jaraknya jauh dari bumi. Kemudian selanjutnya, tata surya. Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, serta planet-planet dan berbagai benda langit lainnya yang mengelilinginya.
Planet-planet dan benda angkasa tersebut bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbit masing-masing, planet-planet tidak akan bertabrakan satu sama lain. Di tata surya kita terdapat 8 planet yang mengorbit matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan juga planet terkecil di tata surya. Karena letaknya paling dekat dengan matahari, suhu di siang hari bisa sangat panas, sedangkan di malam hari menjadi sangat dingin karena tidak memiliki atmosfer tebal untuk menahan panas. Permukaan Merkurius penuh dengan kawah akibat hantaman meteor, mirip dengan permukaan bulan. Menariknya, Merkurius tidak memiliki satelit atau bulan. Fakta menarik lainnya itu, 1 tahun di Merkurius hanya 88 hari bumi. Jadi, kalau kita tinggal di sana, umur kita akan bertambah lebih cepat. Kemudian yang kedua ada Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari yang sering disebut bintang kejora, karena cahayanya yang sangat terang di malam hari. Kemudian, planet ini diselimuti oleh awan tebal berisi gas karbon dioksida dan asam sulfat, yang membuat permukaannya menjadi sangat panas, bahkan lebih panas dari Merkurius. Venus juga memiliki karakter unik yang yaitu berputar dari timur ke barat, kebalikan dari sebagian besar planet lainnya. Fakta menarik lainnya yaitu Venus berputar dari arah barat atau kebalikan dari planet lainnya. Kemudian planet ini juga sangat terang di malam hari, sering terlihat sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam. Kemudian selanjutnya ada planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Bumi memiliki air, udara, dan oksigen, serta suhu yang cukup atau cocok untuk kehidupan. Selain itu, Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan yang membantu mengatur pasang surut air laut. Fakta menariknya, sekitar 70% permukaan Bumi tertutup oleh air, menjadikannya planet biru di tata surya. Kemudian yang selanjutnya itu ada planet Mars. Mars disebut planet merah karena permukaannya tertutup debu besi yang berwarna kemerahan. Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons, serta 2 bulan kecil bernama Phobos dan Deimos. Para ilmuwan tertarik meneliti Mars karena diduga dulu pernah memiliki air, sehingga mungkin pernah mendukung kehidupan sederhana. Fakta menariknya, banyak wahana luar angkasa telah dikirim ke Mars untuk meneliti kemungkinan kehidupan di masa lalu. Kemudian selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan planet kelima dari matahari, tersusun dari gas hidrogen dan helium. Jupiter sering disebut raksasa gas. Ciri khasnya adalah bintik merah besar, yakni badan raksasa yang telah berlangsung ratusan tahun. Jupiter memiliki lebih dari 70 satelit, termasuk Ganymede, satelit terbesar di tata surya. Fakta menarik lainnya, Jupiter begitu besar sehingga lebih dari 1000 planet sebesar bumi bisa muat di dalamnya. Kemudian yang kelima ada Saturnus. Saturnus dikenal karena cincinnya yang sangat indah, terbuat dari batu, es, dan debu. Planet ini juga merupakan raksasa gas seperti Jupiter dan merupakan planet keenam dari matahari. Saturnus memiliki lebih dari 80 satelit, salah satunya Titan yang memiliki atmosfer tebal dan mungkin mengandung danau metana. Kemudian fakta menariknya yaitu cincin Saturnus bisa terlihat dari bumi menggunakan teleskop kecil dan sangat menakjubkan. Kemudian Uranus.
Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari dan berwarna biru kehijauan karena kandungan gas metana di atmosfernya. Yang uniknya, Uranus berputar miring hampir 98 derajat, sehingga tampak seperti berguling saat berputar mengelilingi Matahari. Planet ini memiliki 13 cincin tipis dan 27 satelit. Fakta menariknya, Uranus adalah satu-satunya planet yang tidur miring, menjadikannya sangat unik di tata surya. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari Matahari dan berwarna biru tua karena mengandung gas metana. Planet ini memiliki angin yang kencang di tata surya yang kecepatannya bisa mencapai 2000 km per jam. Neptunus memiliki 13 satelit dan yang paling besar bernama Triton. Karena jaraknya jauh dari Matahari, suhu di Neptunus sangat dingin. Kemudian fakta menariknya tadi yaitu angin di Neptunus bisa bertiup hingga 2000 km per jam. Kemudian untuk kesimpulannya, tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya serta planet-planet dan benda angkasa tersebut mengelilingi matahari dalam lintasan elips yang disebut orbit. Berdasarkan posisinya terhadap sabuk asteroid, planet dalam tata surya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada planet dalam, yaitu planet-planet yang berada di sisi dalam sabuk asteroid, yakni terletak antara orbit Mars dan Jupiter, yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar, yaitu planet-planet yang letaknya berada di sisi luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini ada soal kuis yang akan dikerjakan oleh peserta didik, di mana instruksinya jawablah soal berikut dengan baik dan benar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.